Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini akan merangkum cerita film yang berjudul Merdeka 17805. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan tentang perjuangan sejumlah personil dari tentara Kekaisaran Jepang yang turut berperan andil dalam perang kemerdekaan Indonesia. Tapi bukannya mendapat dukungan, film ini justru menuai kontroversi karena adanya adegan di mana seorang perempuan Jawa tua bersujud di kaki tentara Jepang sambil menceritakan salah satu bait dari ramalan Jayabaya tentang kedatangan tentara Jepang di Jawa. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Pada tahun 1941, properti Jepang di Amerika Serikat dibekukan dan ekspor minyak ke Jepang dilarang. Karena pengepungan dan tekanan ekonomi dari Amerika, Inggris, Cina, dan Belanda, Jepang menghadapi krisis dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan Inggris untuk membela diri demi nasib bangsa mereka. Pada bulan Maret tahun 1942, pasukan Jepang mendarat di pantai Jawa dan langsung disambut oleh pasukan pertahanan Belanda. Saat itu Belanda sudah berkuasa di Pulau Jawa. Pasukan Jepang mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari pasukan pertahanan Belanda. Tapi pada akhirnya pasukan Jepang berhasil memukul mundur pasukan pertahanan Belanda di pinggir pantai. Keesokan harinya, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Letnan Shimazaki bergerak dengan waspada menuju ke pedesaan. Sesampainya di sebuah desa, seorang nenek tiba-tiba menghampiri Shimazaki dan langsung bersujud pada Shimazaki. Kemudian nenek itu mengatakan kalau orang-orang desa sudah lama menunggu kehadiran mereka. Prajurit Yamana, seorang penerjemah, mengatakan ke Shimazaki kalau nenek itu bercerita dalam legenda Jawa ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa orang kuning akan datang dari timur untuk membebaskan Jawa dari orang kulit putih dan membebaskan mereka dari penderitaan. Mendengar cerita itu, Shimazaki langsung bersimpati pada penduduk desa. Shimazaki berjanji akan membebaskan Pulau Jawa dari jajahan Barat. このラインよりオランダ兵を追放し、この度の戦争は君たちに自由を与えることを約束する。 Di markas Jepang di Pulau Jawa. Untuk mencegah perang besar yang pastinya akan memakan banyak korban, Kapten Kataoka menyarankan ke Shimazaki untuk menyusup ke Benteng Bandung yang menjadi markas besar Belanda sekaligus markas gabungan tentara blok sekutu untuk merekomendasikan menyerah ke komandan musuh. Meski ragu dengan siasat itu, Shimazaki tetap menerima misi berbahaya tersebut. Malam harinya, Shimazaki dan Yamana menyamar menjadi orang Indonesia dan menghadang truk pasokan tentara Belanda yang akan masuk ke Benteng Bandung. Dengan mengancam tentara Belanda yang membawa truk pasokan, Shimazaki dan Yamana berhasil masuk ke Benteng Bandung. Di dalam benteng, Shimazaki mengaku kalau dia adalah tentara utusan Kekaisaran Jepang yang ditugaskan untuk bertemu dengan Jenderal Terporten, Komandan Tentara Hindia Timur. Ketika bertemu dengan Terporten, Shimazaki mengeluarkan ultimatum agar Belanda segera menyerah pada Jepang untuk menghindari banyaknya korban yang jatuh. Shimazaki mengancam jika Belanda tidak menyerah, maka dalam 1 jam ke depan jika dia tidak kembali ke markas, pasukan Jepang akan melakukan penyerangan besar-besaran yang akan menghancurkan Benteng Bandung. Mendengar itu, Terporten meminta Shimazaki agar pasukan Jepang menahan serangan, karena dia harus berunding lebih dulu dengan Gubernur Jenderal yang memiliki wewenang. Shimazaki pun menerima alasan itu kemudian pergi dari Benteng Bandung. But please, hold the attack until I consult with him. Wat een onzin! Belachelijk! Akhirnya pada tanggal 9 Maret tahun 1942, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kekuasaannya kepada Jepang.
Tapi tidak lama setelah itu terjadi perdebatan antara Kekaisaran Jepang dengan markas pusat tentang kebijakan militer yang akan dijalankan di Pulau Jawa. Sampai akhirnya perdebatan tersebut berakhir untuk sementara waktu dengan dijalankannya kebijakan garis halus. Jenderal Hiroshi Imamura mengizinkan sementara bangkitnya gerakan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan organisasi pelatihan militer bagi orang-orang Indonesia. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Shimazaki untuk menjadi pemimpin Seinen Dojo atau Barisan Pemuda, sebuah organisasi pelatihan militer untuk para pemuda Indonesia yang akan menjadi bagian dari unit asing Satuan Khusus Tentara ke-16 Jepang. 意欲にも欠けているのではないかという意見もあったが、念願が叶ったな、島崎。はい。 8 Januari tahun 1943, upacara pembukaan Seinen Dojo digelar. Dalam upacara itu, Shimazaki berpidato ke para pemuda Indonesia yang bergabung menjadi anggota Seinen Dojo. Shimazaki mengatakan kalau tentara Kekaisaran Jepang saat itu sedang berperang untuk mengembalikan Asia ke tangan orang Asia. Indonesia juga telah dijajah Belanda selama 350 tahun dan tertinggal dalam segala aspek. Shimazaki berharap para pemuda Indonesia mempelajari segala sesuatu yang mereka ajarkan sesegera mungkin untuk menjadi tentara yang kuat demi membebaskan Asia bersama-sama. Shimazaki juga memperkenalkan beberapa perwira Jepang yang akan melatih mereka. Sersan Sukamoto akan mengajarkan mereka keterampilan tempur, strategi tempur, serta cara menembak. Sedangkan Letnan Miyata akan mengajarkan mereka berbahasa Jepang, sejarah Indonesia, dan urusan internasional lainnya. Ketika jam istirahat setelah menjalani pelatihan yang sangat keras, ada satu pemuda Indonesia bernama Nur Hadi yang tidak mau memberi hormat pada Sersan Sukamoto yang saat itu menghampiri mereka. Karena tindakannya tersebut, Nur Hadi dihajar oleh Sersan Sukamoto. Malam harinya, ketika Sersan Sukamoto memeriksa para pemuda Indonesia di kamp mereka, Sersan Sukamoto melihat kalau Nur Hadi sudah tidak ada di kamp. Keesokan harinya, Letnan Shimazaki dan Yamana mendatangi Nur Hadi di rumahnya. Shimazaki meminta Nur Hadi kembali ke kamp pelatihan, tapi Nur Hadi menolak perintah tersebut karena dia tidak terima sudah diperlakukan kasar. Karena penolakan itu, Shimazaki juga bertindak kasar pada Nur Hadi. Karena tindakan kasar Shimazaki, Nur Hadi membalas dengan memukul Shimazaki. Mereka berdua pun terlibat perkelahian. Sambil memukuli Nur Hadi, Shimazaki mengatakan kalau dia tidak butuh prajurit yang lemah dan suka membangkang seperti Nur Hadi. Karena perkataan Shimazaki sebelumnya, Nur Hadi memutuskan kembali ke kamp pelatihan. Tapi karena kesalahannya sebelumnya, Nur Hadi harus menjalani hukuman berdiri di tengah lapangan. Bukannya mengawasi Nur Hadi, Shimazaki justru ikut berdiri di tengah lapangan bersama Nur Hadi. Karena Shimazaki menganggap kesalahan anak buah juga kesalahan pimpinan. Karena itu, Shimazaki lebih memilih untuk menjalani hukuman bersama Nur Hadi. Malam harinya, seorang perawat bernama Ariyati menemui Shimazaki dan mengajukan diri untuk ikut bergabung bersama Seinen Dojo. Tapi Shimazaki menolak karena wanita tidak boleh bergabung dengan Seinen Dojo. Tapi meskipun Ariyati tidak bisa bergabung, Ariyati diizinkan untuk mendukung dan membantu usaha kemerdekaan. Keesokan harinya, para pemuda Indonesia kembali menjalankan pelatihan keras. Pelatihan keras yang dijalani di Seinen Dojo membakar semangat para pemuda Indonesia untuk berjuang sampai mati demi kemerdekaan Indonesia baru yang dijanjikan oleh Jepang. Setelah beberapa bulan, situasi mulai berubah. Mulai terjadi konflik antara warga Indonesia dengan tentara Jepang. Bahkan pemuda Indonesia dari Seinen Dojo bernama Parto juga terlibat konflik dengan tentara Jepang. Parto dihajar oleh Hamamura, kapten tentara Jepang yang ingin menggoda Ayu adiknya yang berprofesi sebagai perawat. Mengetahui Parto dihajar, Nur Hadi sangat marah dan membalas menghajar Kapten Hamamura. Karena insiden itu, pihak Kekaisaran Jepang memutuskan membubarkan Seinen Dojo. Keputusan itu membuat Shimazaki sangat marah, tapi sebagai bawahan, Shimazaki tidak bisa berbuat apa-apa.
Bulan Juni tahun 1942, pasukan Jepang kalah dalam beberapa pertempuran melawan pasukan sekutu. Soekarno, pemimpin nasionalisme Indonesia, dengan antusiasme mendorong orang-orang Indonesia untuk mendapatkan kebebasan dengan kemerdekaan. Karena itu, dibentuklah tentara sukarela yang disebut PETA atau Pembela Tanah Air untuk membela Indonesia dari serangan sekutu. Mari kita berperang bersama dengan Jepang. 10 Oktober tahun 1943, tentara PETA diresmikan. Bersama tentara Jepang, para anggota Seinen Dojo juga bergabung dengan tentara PETA. Tapi setelah pembentukan tentara PETA, Kaisar Hirohito mengabarkan lewat radio kalau Jepang sudah kalah berperang dan menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu. Shimazaki yang merasa berhutang janji untuk membantu kemerdekaan Indonesia terus berusaha mempertahankan berdirinya tentara PETA. Tapi Kapten Kataoka meminta Shimazaki untuk memimpin pasukannya. Sementara dia akan kembali ke tanah air untuk bernegosiasi dengan markas staf. Shimazaki diselimuti rasa bingung dan bimbang antara berpegang dengan komitmennya sebagai tentara kekaisaran Jepang dan tunduk kepada tentara sekutu atau membantu tentara PETA meneruskan perjuangan mereka. そう簡単にはいくまいが、いずれにしても正念場だ。 Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia berkumpul dan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia bersama-sama. Setelah menyatakan kemerdekaan, tentara PETA dibubarkan. Tapi Belanda kembali datang untuk menjajah Indonesia. Nur Hadi bersama temannya Asep dan Parto mewakili pejuang kemerdekaan Indonesia mengajak Shimazaki untuk ikut bertempur bersama mereka. Mereka juga ingin agar persenjataan pasukan Jepang yang telah menyerah diserahkan kepada mereka untuk bertempur melawan sekutu dan Belanda. Tapi semua permintaan mereka ditolak oleh Shimazaki, karena Shimazaki harus berpegang teguh pada komitmennya sebagai tentara kekaisaran Jepang. Penolakan itu membuat Nur Hadi, Asep, dan Parto kecewa pada Shimazaki. Sungguh mengecewakan. Onegai ga arimasu. Buka mo iru. September tahun 1945, invasi total pasukan Inggris dan Belanda dimulai. Kedatangan sekutu mengakibatkan banyak korban berjatuhan di pihak Indonesia. Di tengah keputusasaan, Nur Hadi, Asep, dan Parto kembali menemui Shimazaki untuk meminta persenjataan tentara Jepang dengan paksa. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara prajurit penjaga gudang senjata dengan Nur Hadi dan kawan-kawan, Shimazaki akhirnya menyerahkan persenjataan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Setelah memberikan semua persenjataan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia, Shimazaki ditangkap oleh tentara sekutu karena dianggap sudah melanggar perjanjian penyerahan. Shimazaki diinterogasi dan disiksa oleh perwira investigasi Belanda yang sangat kejam. Setelah diinterogasi, Shimazaki dikurung di dalam sel. Tapi beberapa hari kemudian, para pejuang kemerdekaan Indonesia datang ke markas sekutu untuk membebaskan Shimazaki. Shimazaki berhasil dibebaskan, tapi dalam pertempuran itu banyak pejuang kemerdekaan Indonesia yang gugur termasuk Parto. Pengorbanan Parto dan para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam membebaskan Shimazaki membuat Shimazaki sadar kalau pilihan hidupnya sebenarnya sudah dia putuskan ketika dia mendengar ramalan dari si nenek sebelumnya. Shimazaki pun memutuskan akan ikut berjuang bersama para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk Indonesia merdeka. Merdeka atau mati! Hari demi hari, Shimazaki bersama para pejuang kemerdekaan Indonesia terus melakukan perlawanan. Tapi setelah melewati beberapa pertempuran, Shimazaki terserang penyakit demam tinggi. Shimazaki dirawat di tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan Indonesia.
Di sana, Shimazaki didatangi oleh anak buahnya yang membawa kabar kematian Letnan Miyata. Miyata dikabarkan kembali ke Jepang, tapi ternyata dia tertangkap oleh tentara Belanda dan dieksekusi karena dituduh sudah mengorganisir pembebasan Shimazaki. Tahun 1949, para pejuang kemerdekaan Indonesia melakukan serangan besar-besaran terhadap Belanda untuk merebut kota Yogyakarta yang menjadi ibu kota darurat Republik Indonesia kala itu. Tapi dalam pertempuran tersebut, banyak para pejuang kemerdekaan Indonesia yang gugur karena kalah persenjataan. Begitu juga dengan tentara Jepang yang ikut bertempur bersama para pejuang kemerdekaan Indonesia. Yamana juga gugur di tangan tentara Belanda ketika menyelamatkan anak kecil yang berada di tengah pertempuran. Pertempuran tersebut berlangsung sangat sengit, sampai akhirnya tertembaknya Asep ketika mengibarkan bendera merah putih di tengah pertempuran, membuat Nur Hadi, Shimazaki, dan para pejuang kemerdekaan Indonesia bertekad mengakhiri pertempuran tersebut. Sampai mati Nur Hadi! Attention! Para pejuang kemerdekaan Indonesia berhasil memenangkan pertempuran dan merebut ibu kota. Nur Hadi berterima kasih kepada Shimazaki karena dia dan rekan-rekan tentara Jepangnya sudah mau berjuang bersama para pejuang kemerdekaan Indonesia. Nur Hadi tidak menyangka kalau kemerdekaan yang dia impikan akhirnya terwujud. Malam harinya, Shimazaki mengenang rekan-rekannya yang sudah gugur sambil memegang doktek mereka. Tapi tiba-tiba seseorang berhasil menembak Shimazaki dari balik pepohonan. Nur Hadi dan kawan-kawan langsung mengejar si penembak tersebut dan mereka berhasil menghabisinya. Shimazaki akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya diiringi nyanyian lagu kemerdekaan Indonesia dan tangisan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menurut informasi di akhir film, prajurit Jepang yang tidak kembali ke Jepang dan bersama-sama bertempur dalam Perang Kemerdekaan Indonesia kurang lebih berjumlah 2.000 orang, dan setengah diantaranya gugur di medan perang. Begitulah kisah perjuangan saudara-saudara kita di masa lalu. Semoga film ini bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.